dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Usman SPD MPD PhD. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, serta segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, adapun inovasi pendidikan adalah sesuatu atau suatu perubahan yang baru bersifat kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu pendidikan. Dalam inovasi pendidikan terdapat istilah invention, penemuan, yaitu penemuan penciptaan tentang suatu hal baru. Invention biasanya merupakan adaptasi dari apa yang telah ada. Contoh invention adalah penemuan alat komunikasi, penemuan alat transportasi, dan masih banyak penemuan lainnya. Kemudian development atau pengembangan yang berarti serangkaian aktivitas terstruktur, sistematis, dan terukur yang dilakukan untuk meningkatkan atau mengembangkan serta memajukan suatu proyek, contohnya dalam pendidikan untuk mencapai keefektifan kerja proyek tersebut. Dan kata diffusion, penyebaran, yaitu tahap yang meliputi langkah-langkah khusus dalam penyebarluasan ide dari satu sumber kepada lingkungan baru yang tempatnya agar ide tersebut dapat diterima dengan baik. Contoh, traktor agar petani bisa berpindah dari pola tradisional ke pola pertanian modern. Dalam kehidupan inovasi sangatlah penting dalam memperbaiki kualitas kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Penemuan-penemuan baru yang diperoleh dapat berguna dalam peningkatan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia dalam melakukan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menghemat waktu dan tenaga. Adapun faktor pendorong yang dapat dilakukan dalam inovasi yaitu visi terhadap pendidikan, faktor pertumbuhan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Kemudian kita akan membahas mengenai hakikat inovasi pendidikan. Nah, seperti yang kita bahas pada materi sebelumnya, mengenai inovasi pendidikan adalah suatu yang baru dengan meluncurkan, memperkenalkan, dan melakukan praktik baru dalam bidang pendidikan yang berarti mewujudkan pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh kepribadian, sikap, dan keterampilan yang diinginkan oleh dirinya dan masyarakat. Urgensi inovasi dalam pendidikan. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya pembaruan atau inovasi dalam pendidikan. Pada dasarnya, inovasi pendidikan itu sendiri telah melalui berbagai tahap, yaitu tahap pertama terjadi ketika pendidikan anak dilakukan secara langsung oleh orang tua. Tahap kedua terjadi ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran di luar rumah sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. Pada tahap ini mulai muncul profesi guru. Tahap ketiga ditandai dengan adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan lebih luasnya ketersediaan buku. Yang keempat terjadi sebagai akibat ditemukannya bermacam-macam alat elektronika yang bisa menunjang proses belajar siswa seperti radio, telepon, TV, komputer, LCD proyektor, perekam internet, dan sebagainya. Adapun manfaat inovasi pendidikan yaitu kita perlu mengetahui apakah tujuan inovasi pendidikan. Nah, tujuan utama dari inovasi pendidikan sebenarnya adalah untuk meningkatkan kinerja atau kemampuan, yakni kinerja atau kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana, dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Lantas, apakah manfaat pendidikan? Manfaat diadakannya inovasi di bidang pendidikan adalah yang pertama dapat memperbaiki keadaan ke arah perencanaan yang lebih baik. Yang kedua, memberikan gambaran pada pihak lain tentang pelaksanaan inovasi sehingga orang lain dapat menguji coba inovasi yang kita laksanakan. Yang ketiga, mendorong untuk terus mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan semangat dalam bekerja. Sasaran dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan lingkungan sosial masyarakat. Inovasi pendidikan sebagai
usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya, seperti inovator, penyelenggara inovasi seperti guru dan siswa. Di samping itu, keberhasilan inovasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua faktor, tetapi juga oleh masyarakat serta kelengkapan fasilitas. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai konsep inovasi pendidikan. Proses inovasi pada suatu pendidikan berkaitan dengan pengembangan, diseminasi, perencanaan, rekrutmen, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan pada dasarnya adalah proses untuk menentukan program dan kegiatan untuk melaksanakan, waktu pelaksanaan, dan strategi untuk melaksanakan dan mencapai setiap program kegiatan yang telah ditentukan. Di sisi lain, menyatakan perencanaan adalah proses kegiatan yang rasional dan sistematik dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Terdapat 4 tahapan dalam perencanaan, yaitu yang pertama menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, yang kedua merumuskan tujuan saat ini, yang ketiga mengidentifikasi segala peluang dan hambatan, serta yang keempat mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Ada 3 pola model perubahan pendidikan atau model inovasi pendidikan, yaitu yang pertama model penelitian, pengembangan, dan difusi yang berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang memerlukan perubahan. Unsur pokok perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Yang kedua, model pengembangan organisasi, lebih berorientasi pada organisasi daripada sistem sosial. Yang ketiga, model konfigurasi. Model konfigurasi atau disebut juga konfigurasi teori difusi inovasi yang juga terkenal dengan istilah CLAR. Menurut model konfigurasi, kemungkinan terjadi difusi inovasi bergantung pada 4 faktor yang disingkat menjadi CLAR, yaitu yang pertama konfigurasi. Configuration artinya menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik. Yang kedua, hubungan atau linkage, yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses penyebaran inovasi. Yang ketiga, lingkungan atau environment, yaitu cara keadaan lingkungan sekitar menjadi tempat penyebaran inovasi. Yang keempat, sumber atau resource, yaitu sumber yang tersedia bagi inovator dan penerima dalam proses transisi penerimaan inovasi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat proses inovasi pendidikan. Setidaknya terdapat 6 faktor penghambat dan mempengaruhi inovasi pendidikan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan yang tidak tepat mengenai inovasi. Yang kedua, hambatan ini muncul karena adanya masalah pribadi. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang inovasi. Yang keempat, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Yang keenam, kurang adanya hubungan sosial dan publikasi berkaitan dengan hubungan antar kelompok dan hubungan dengan orang di luar kelompok. Kemudian materi atau pembahasan mengenai karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan suatu inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi penerimanya, yang dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lainnya. Yang kedua, konfirmabilitas atau compatible atau compatibility, yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai atau value, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga, kompleksitas atau complexity, yaitu tingkat kesukaran atau kerumitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Yang keempat, trialabilitas atau trialability, yaitu dapat diuji coba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Yang kelima, dapat diamati atau observability, yaitu mudah atau tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Kemudian strategi inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, strategi fasilitatif. Diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program perubahan sosial akan berjalan dengan mudah dan lancar. Yang kedua, strategi pendidikan, berarti menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga, strategi bujukan, artinya membujuk
agar sasaran perubahan atau guru mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Yang keempat, strategi paksaan. Artinya, dengan cara guru atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan, apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Dan yang terakhir, petunjuk penerapan inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, membuat rumusan inovasi. Buat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Yang kedua, penggunaan metode. Tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan diterima oleh guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, berbagai alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Yang keempat, penggunaan data informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Yang kelima, penggunaan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Yang keenam, manfaatkan pengalaman dari lembaga lain seperti pengalaman sekolah yang telah menerapkan inovasi dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah, meskipun penentuannya harus dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi sekolah. Yang ketujuh, bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Yang kedelapan, ciptakan kepemimpinan yang efektif, yang mantap, dan konsisten. Dan yang terakhir, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Kemudian kita akan membahas mengenai manajemen inovasi pendidikan. Manajemen pendidikan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Ruang lingkup inovasi manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, dan sumber daya pendidikan seperti sumber daya manusia, sumber belajar, serta sumber fasilitas dan dana. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembaruan yang mendorong pada inovasi dalam manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, kondisi yang diharapkan, yang kedua, munculnya ketidakwajaran, yang ketiga, inovasi yang muncul berbasis pada kebutuhan dalam proses, yang keempat, perubahan struktur industri atau struktur pasar, yang kelima, faktor demografis, yang keenam, persepsi suasana dan makna, dan yang ketujuh, pengetahuan baru. Analisis akar masalah. Sehubung dengan tujuan inovasi pendidikan perlu dirancang berdasarkan analisis cermat. Analisis yang dilakukan untuk itu terutama hingga ditemukannya akar masalah. Beberapa masalah berkaitan dengan dunia pendidikan perlu dicari hingga diperoleh akar permasalahannya. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu analisis pilihan yang sudah sangat populer. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats, atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT digunakan dalam perencanaan strategi pendidikan. SWOT dapat dibagi ke dalam dua elemen, yaitu analisis internal yang berkonsentrasi pada prestasi institusi dan analisis lingkungan. Kemudian perencanaan strategi mutu. Perencanaan strategi disebut juga formulasi strategi. Perencanaan strategi terdiri atas 5 langkah pokok, yaitu yang pertama perumusan misi, yang kedua asesmen lingkungan eksternal, yang ketiga asesmen organisasi, yang keempat perumusan tujuan khusus, dan yang kelima penentuan strategi. Sehubung dengan tujuan inovasi pendidikan perlu dirancang berdasarkan analisis yang cermat. Analisis yang dilakukan untuk itu terutama hingga ditemukannya akar masalah. Beberapa masalah berkaitan dengan dunia pendidikan perlu dicari hingga diperoleh akar permasalahannya. Untuk itu, tahap awal dalam inovasi pendidikan adalah menganalisis akar masalah pendidikan. Masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan itu multi kompleks dan setiap masalah tentu ada sumber penyebabnya. Itulah yang disebut dengan akar masalah. Analisis terhadap perencanaan program inovasi pendidikan dilakukan pada sumber masalah, sehingga jika diterapkan program inovasi, masalah tersebut dapat teratasi. Selama ini sering ditemukan program inovasi yang masih belum dapat mengatasi masalah. Ketidakmampuan dalam mengatasi masalah dikarenakan analisis dilakukan bukan pada akar masalahnya. Kemudian
Kemudian, akselerasi dalam inovasi pendidikan. Inovasi merupakan kesuksesan secara sosial maupun ekonomi berkat diperkenalkannya cara baru dalam mentransformasi dari input menjadi output yang dapat menciptakan suatu perubahan-perubahan yang besar. Masalah dan sumber terjadinya inovasi pendidikan. Masalah dapat berupa kesenjangan dispersi antara das Sollen yang ideal dengan das Sein yang senyatanya, yaitu kesenjangan antara yang seharusnya menjadi harapan dengan yang ada di lapangan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan inovasi pada dasarnya harus dicarikan jalan keluarnya agar inovasi dapat berlangsung tanpa hambatan apapun. Berdasarkan beberapa kasus yang mungkin terjadi di lapangan adalah kasus-kasus kecil, akan tetapi kita tidak boleh membiarkan kasus-kasus tersebut menjadi berkembang dan sulit untuk diperbaiki. Inovasi-inovasi dapat berbentuk sangat sederhana, tetapi keterlanjutan masalah penerapan inovasi inilah yang sebenarnya sangat diperlukan oleh lembaga sekolah. Analisis dan inventarisasi tentang kemungkinan faktor yang menjadi sumber munculnya inovasi. Bahwa beberapa sumber terjadi perubahan adalah kondisi yang tidak diharapkan, munculnya ketidakwajaran, kebutuhan yang muncul dalam proses, perubahan dalam struktur industri pasar, kondisi demografis, perubahan persepsi, suasana, dan makna dan pengetahuan baru. Di samping hal yang menyebabkan munculnya inovasi, ada pula hal-hal yang memengaruhi jalannya inovasi. 4 hal yang memengaruhi inovasi, yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua kebermanfaatan, yang ketiga keterlibatan, dan yang keempat kebergunaan. Itulah video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.